kabar semuanya? Kabar baik. Luar biasa. Salam sejahtera. Oke, saya di sini siap berbagi cerita kepada Anda semua, tentunya masih di podcast kesukaan kita semua. Tentu saja masih dia yang berusaha namun tak pernah dianggap. Kami bakalan nemenin waktu luang kamu dengan cerita-cerita atau penjelasan mengenai nasionalisme di kalangan generasi Z. Selamat mendengarkan, yang muda berbicara dulu ya kan. Oke, dari tadi kalian sudah mendengar kata nasionalisme. Kalau menurut teman-teman sendiri, dari nasionalisme kalangan pemuda itu bentuknya seperti apa ya? Kalau dari pendapat saya, nasionalisme itu adalah suatu sikap dari diri kita kalau bahwa kita itu bangga menggunakan atau membeli produk Indonesia. Lain dari itu, selain kita sekedar hanya bangga atau hanya bangga memiliki bangsa Indonesia, produk milik Indonesia, di sisi lain kita juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk para rakyat-rakyat Indonesia supaya dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Sehingga dengan terbukanya lapangan pekerjaan, maka dapat membantu Indonesia menuju arah yang lebih baik. Oh, jadi menurut Patrick, bentuk-bentuk nasionalisme di kalangan muda itu seperti bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Ya. Baik, saya pun pendapat dengan Patrick. Namun di dalam bidang pendidikan di Indonesia, kaum pemuda juga ikut berkontribusi seperti adanya aplikasi Ruang Guru, yang mana menawarkan platform pembelajaran berbasis kurikulum melalui video tutorial interaktif yang dapat diakses semua kalangan, baik berlangganan atau sebatas mencari info di internet. Dan semua itu dilakukan untuk mencerdaskan anak bangsa. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman mengenai bentuk nasionalisme di kalangan seperti kita ini? Dari saya yang berpendapat. Oke, silakan. Kalau menurut saya mengenai bentuk-bentuk nasionalisme ini, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena misalnya dengan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun secara tulisan, yang mana seperti di masa kita yang seperti ini, melalui adanya banyak aplikasi seperti halnya media sosial contohnya, yang mana seperti WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, Instagram. Tidak hanya itu, juga adanya pula dalam bidang permainan atau game online yang tidak luput dari penggunaan bahasa Indonesia, yang mana harus bertutur kata yang baik dan bisa saling mengenal satu sama lain dari pemain yang ada. Contohnya dalam game PUBG dan Mobile Legends. Kemudian juga pada aplikasi online contohnya dengan adanya penggunaan bahasa dan mengenai adanya pemberian tema yang mengandung unsur Indonesia. Seperti jika adanya HUT RI atau Hari Besar dan lain-lain. Nah, di samping itu juga dari penggunaan teknologi kita jangan lupa untuk mencintai kebudayaan Indonesia seperti mengenakan batik dan pakaian adat baik saat perayaan atau suatu hari besar tertentu yang mana dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita Indonesia tercinta ini. Bagus sekali Saudara Happy. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, memang betul Saudara Jabes. Itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Ya, Sorek, yang mana pada generasi muda saat ini, semakin adanya kemajuan atau perkembangan yang ada, sikap nasionalisme ini di kalangan para pemuda ini semakin adanya pelemahan atau pudar gitu. Yang mana yang dapat terjadi ini kurangnya ada kesadaran dari generasi muda itu sendiri, serta kurangnya menanamkan rasa nasionalisme pada diri itu. Jadi menurut teman-teman, evaluasi apa sih yang harus kita lakukan atau evaluasi apa sih yang harus dilakukan agar bentuk-bentuk nasionalisme yang sudah disebut Happy tadi dapat terwujud? Ya, jadi menurut saya yang perlu dievaluasi itu mengenai sikap netizen Indonesia. Terkhususnya pada generasi muda Indonesia. Karena di berbagai media sosial
netizen Indonesia dianggap kurang sopan dan tidak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dan juga kurangnya kesadaran dari diri serta kurangnya penanaman rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri. Kita dapat lihat dari kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu yang dimana para netizen Indonesia menyerang Mikroskop, yang dimana perusahaan tersebut juga mengatakan bahwa netizen Indonesia sangatlah kurang sopan. Saya sependapat dengan saudara Gregor. Memang sebagian besar kita sempat dicap jelek oleh Microsoft. Bukan dicap jelek sih, kita mendapatkan cap netizen yang kurang sopan di media sosial oleh perusahaan besar yang bernama Microsoft. Memang hal itu tidak semua para pemuda itu seperti itu. Masih banyak pemuda lain yang masih memiliki sikap dan attitude yang patut ditiru. Karena sikap dan attitude-nya itu bisa mencerminkan sikap nasionalisme yang baik. Nah, untuk mengatasi masalah hal tersebut itu, kita bisa mengadakan kayak misalnya kayak pertemuan untuk membicarakan cara menjadi netizen yang baik. Tapi semua itu diawali oleh diri sendiri untuk melakukannya. Oke, di samping itu pasti ada lebih bentuk nasionalisme di kalangan kaum pemuda ya kan? Kalau menurut teman-teman sendiri, apakah ada yang memberi pendapat mengenai masalah itu? Saya ingin berpendapat. Kalau menurut saya ada, karena pada setiap hal pasti memiliki dampak positif dan negatifnya. Dan yang mana sama halnya seperti pada perbincangan kita kali ini. Yang mana dampak positifnya adalah seperti dapat meningkatkan rasa persatuan, kemudian dapat melatih cara pikir generasi muda, dan dapat terbentuknya karakter yang terdidik. Itu dari saya. Itu kan tadi yang disebutkan oleh saudara Happy merupakan dari dampak positifnya. Nah, mungkin saya akan membantu untuk dampak negatifnya itu ya bisa mulai dari rasisme yang sering terjadi di kalangan masyarakat, terus adanya lunturnya budaya asli, perubahan gaya hidup, terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang besar, terus terjadinya adanya timbul suatu dampak negatif lain seperti xenofobia dan chauvinisme. Xenofobia merupakan kecenderungan seseorang atau pihak untuk membenci kebudayaan bangsa lain, sedangkan chauvinisme menganggap dirinya atau bangsanya lebih baik daripada bangsa orang lain. Seperti itu. Oke, setelah adanya dampak positif dan negatif yang sudah teman-teman berikan tadi, apa sih solusi yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari bentuk-bentuk nasionalisme itu? Kalau menurut saya sih ada solusi yang bisa untuk mengatasi dampak negatif dari yang disebutkan oleh saudara Patrick. Yang pertama, kita mengadakan sosialisasi cara bernasionalisme yang baik, seperti mensosialisasikan titik lemah bangsa Indonesia ini terletak pada di mana atau terletak apa kelemahan dari itunya. Yang kedua, mau menerima budaya asing secara selektif. Jadi bangsa Indonesia ini terbuka
terbuka terhadap budaya asing. Tapi kita harus bertindak secara selektif atau memilih-milih. Tidak semuanya kita mengambil yang baik, tidak dampak positifnya saja. Yang ketiga, mengadakan pertemuan antar suku untuk memperkuat tali persaudaraan. Oke, Ya kemudian mungkin itu. Oke, kemudian dengan adanya di era globalisasi seperti ini, maka adanya pula dalam perkembangan zaman yang ada semakin maju dan berkembang. Lalu bagaimana menurut teman-teman indikator negara maju dan berkembang itu sendiri? Ya kalau menurut saya negara maju itu adalah negara dengan aktivitas industri yang tinggi, serta penduduknya juga mayoritas memiliki pendapatan yang juga sangat tinggi. Di samping itu, negara maju adalah negara yang karakteristik seperti standar hidup yang tinggi, yang dimana orang-orang memiliki jumlah uang yang cukup untuk membeli berbagai kebutuhan hidup yang mereka perlukan. Kemudian, negara berkembang. Negara berkembang yaitu negara dengan adanya pendapatan yang rata-rata atau juga masih rendah. Kemudian, indeks perkembangan manusianya juga tercatat standar atau masih normal gitu. Dan juga infrastrukturnya yang relatif masih berkembang atau belum maksimal. Ya begitu saja. Jadi apa yang dapat menunjukkan suatu negara itu maju atau negara itu berkembang? Mungkin bisa saya bantu. Untuk negara maju itu, saya mendapatkan suatu referensi dari kamus Cambridge, di mana di dalamnya menyatakan bahwa negara maju adalah suatu negara dengan aktivitas industri yang tinggi, serta dengan penduduk yang mayoritas memiliki pendapatan per kapita tinggi. Di samping itu, ada pengertian lain mengenai negara maju. Itu apa? Yaitu negara maju yang adalah negara yang karakteristik seperti standar kehidupan yang tinggi, di mana banyak orang memiliki jumlah uang yang cukup untuk membeli kebutuhan hidupnya yang diperlukan. Ya, terima kasih Saudara Patrick atas masukannya. Jadi, menurut saya ciri-ciri negara maju itu adalah kualitas sumber daya manusia secara umum dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat tinggi ya. Yang kedua, pendapatan penduduk secara umum tuh tinggi dengan GNP lebih dari 1.000 US dollar. Yang ketiga, tingkat pendidikan masyarakat secara umum tinggi dan lebih baik. Nah, misal di bidang pendidikan Indonesia, yang mana nasionalisme memiliki dampak untuk negara maju dan negara berkembang. Nasionalisme dapat mendapatkan tantangan yang signifikan di era reformasi. Hal ini ditandai dengan mulai terpinggirkannya muatan Pancasila di level pendidikan formal yang sebagian besar terfokus hanya pada perkembangan teknologi dan ekonomi. Maka dari itu, hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menguatkan kembali nasionalisme di level pendidikan formal. Di samping itu, kembalian nasionalisme di level pendidikan formal, narasi-narasi tentang kepahlawanan yang wajib dimunculkan kembali agar pada jenjang pendidikan formal para siswa-siswi dapat mengetahui sejarah-sejarah Indonesia dan membangun sikap nasionalisme dalam dirinya sendiri. Berbagai pengaruh, dampak negatif dan perubahan persepsi dan hakikat ancaman terhadap eksistensi maupun kedaulatan bangsa
tentu saja harus dicermati dan disikapi oleh bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh. Oke, kalau pengertian dari negara maju tersebut sudah dijelaskan oleh kedua teman kita tadi, kalau menurut kalian sendiri nih, pengertian negara berkembang itu seperti apa ya? Kalau dari saya, menurut saya negara berkembang itu adalah suatu negara yang pendapatannya itu berbeda atau tidak sebaik apa yang ada pada negara maju, yang mana rata-ratanya itu masih relatif rendah. Kemudian pada indeks harga yang dimilikinya pun juga rendah. Kemudian dalam perkembangan manusianya yang tercatat yaitu di bawah standar normal, yang mana bahwa adanya manusianya itu dalam kemampuan yang dimiliki itu kurang sebaik atau sekualitasnya dengan negara maju, yang mana itu juga tidak di bawah standar normal dari standar normal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal, yang mana seperti adanya pada pendapatan per kapita yang masih rendah, kemudian jumlah penganggurannya tinggi, dan tingkat pendidikannya yang rendah. Itu menurut saya. Oke, jadi menurut teman-teman, kesimpulan bagaimana posisi Indonesia yang sudah sesuai dengan teman-teman katakan mengenai indikator negara maju dan berkembang, Indonesia ini masuk mana sih, negara maju atau berkembang? Ya, jadi menurut saya itu Indonesia masuk di negara berkembang. Karena kita bisa lihat sendiri dari pengertian negara berkembang, yaitu suatu negara dengan adanya kesejahteraan materi yang rendah, yang dimana karena tidak adanya tetap negara berkembang yang diakui secara internasional. Namun berdasarkan sumber yang telah didapat bahwa negara Indonesia kini juga dimasukkan kepada negara yang maju. Beberapa negara juga dicoret dari status negara berkembang oleh Amerika, yang mana tak lagi mendapat perlakuan istimewa dan dalam perdagangan, yang mana selama ini negara-negara yang menyandang status negara berkembang mendapatkan keistimewaan. Oke, coba teman-teman uraikan nih, kalau menurut teman-teman sendiri tuh bagaimana sih cara kita memposisikan diri dalam kerjasama internasional? Nah, untuk memposisikannya itu ada di berbagai cara. Tapi ini menurut saya saja ya. Oke. Menurut saya itu salah satu caranya itu adalah mengikuti acara pertukaran pelajar dengan pihak luar negeri, berpartisipasi dalam sidang internasional, mengikuti lomba-lomba di tingkat internasional. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Kemudian, menurut teman-teman, adakah suatu perbuatan adanya peran dari pelajar atau mahasiswa terhadap pendidikan? Ya, saya ingin berpendapat mengenai adanya perbuatan yang ada pada para pelajar atau mahasiswa terhadap kemerdekaan Indonesia. Kalau seperti yang saya ketahui dari adanya beberapa pengetahuan atau sejarah yang juga mungkin teman-teman mengetahui, kalau menurut saya ini adanya bukti peran pelajar atau mahasiswa terhadap kemerdekaan Indonesia dapat kita lihat itu dari seperti pada zaman dahulu, yang mana sebelum adanya kemerdekaan, peran pemuda dan pelajar di masa pergerakan Indonesia sangatlah penting, yang mana seperti ada pada organisasi Budi Utomo contohnya, yang mana didirikan pada tanggal 20 Mei pada tahun 1908 dengan tujuan untuk menyatukan para pemuda di Indonesia untuk bersama-sama berjuang demi kemerdekaan. Kemudian adanya juga dari para pemuda yang sangatlah penting, yang mana mereka memiliki tujuan yaitu menyatukan pemuda dari latar belakang yang berbeda, yang mana untuk mencapai kemerdekaan.
Lalu yang mana dapat kita lihat juga dari peran pemuda seperti pada tahun 1928, yang mana tersebut adalah peristiwa Sumpah Pemuda yang memiliki tujuan dari Sumpah Pemuda itu untuk membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme yang ada pada pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah, serta mengukuhkan dan memperkuat rasa persatuan dari kesatuan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, selain itu juga adanya pada peristiwa seperti peristiwa Trisakti, yang mana pada peristiwa tersebut terjadi pada bulan Mei, tepatnya pada tahun 1998, yaitu adanya dengan melakukan suatu unjuk rasa untuk menuntut reformasi. Dan pada masa sekarang ini masih dilakukan sebagai bentuk nasionalisme kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dari saya seperti itu. Nah, menurut saya, ini saya hanya menambahkan dari pendapatnya Saudara Hedi. Selain perjuangan pemuda pada Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu, terdapat juga peristiwa Black Armada, yang mana setelah Indonesia merdeka, pengakuan dari negara-negara lain sangat diperlukan sebagai wujud bahwa negara itu sudah diakui kemerdekaannya. Dari hal tersebut butuh perjuangan yang besar untuk mewujudkannya. Seperti peristiwa Black Armada, yang mana peristiwa tersebut berawal dari sejumlah buruh asal Indonesia di permukiman Pulau Molo, Sydney, mendengar kabar proklamasi Indonesia melalui warta berita yang disiar pada siaran radio Lombang pendek. Seorang buruh Indonesia di kapal Belanda bernama Tukliwon dengan berumur 20 tahun menyampaikan kabar kemerdekaan tersebut pada sesama rekan-rekan buruhnya yang di Australia. Tukliwon bersama sejumlah buruh kapal feri milik Belanda diminta Belanda untuk kembali berlayar menuju Jawa, Indonesia. Para buruh menolak dan mendukung kemerdekaan Indonesia karena kapal-kapal Belanda tersebut berisi amunisi dan senjata untuk menduduki Indonesia kembali. Setelah perjalanan yang cukup panjang, aksi buruh tersebut mendapat dukungan dari Serikat Pekerja Pelabuhan Australia, yang mana serikat tersebut langsung memerintahkan anggotanya untuk mengembargo kapal yang membawa amunisi dan material lainnya untuk menyerang Indonesia pada tanggal 24 September 1945. Terjadilah boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal punya Belanda di pelabuhan Brisbane dan Sydney, dan akhirnya melebar ke Melbourne dan Fremantle. Akibat dari aksi itu, lebih dari 400 armada kapal milik Belanda yang berlabuh di Australia tidak bisa kembali ke Indonesia karena tidak ada pekerjaan yang membantu memasukkan barang ke dalam kapal. Mungkin itu cerita singkat yang bisa saya sampaikan, selain sikap dari para pemuda Indonesia. Selain cerita itu, yang mana seperti contoh pada masa sekarang ini yang dapat dilakukan seperti mengikuti upacara di sekolah dengan disiplin, mematuhi tata tertib sekolah dengan bertanggung jawab, mengikuti kegiatan sekolah di luar maupun di gedung, aktif dengan kegiatan sekolah seperti pramuka, PMR, mengikuti bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, dapat membantu membagi waktu dengan baik antara belajar dan bermain, mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan tanggung jawab di rumah. Adanya mengikuti atau mengambil bagian dalam upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia atau Paskibraka, memiliki dan mengetahui pengetahuan sejarah tentang kemerdekaan Indonesia yang wajib diajarkan kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan formal dengan berbasis teknologi, yang mana seperti ada pada negara Indonesia yang ada di aplikasi belajar Ruang Guru yang mengajarkan mengenai sejarah dan mata pelajaran lainnya. Oke, kalau menurut teman-teman, identifikasi keragaman yang ada di dalam masyarakat itu
seperti apa? Ya, jadi kalau menurut saya, Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman. Hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Apabila kita melihat keberagaman di masyarakat Indonesia, ini meliputi berbagai jenis seperti keberagaman wilayah dan lingkungan, keberagaman suku bangsa dan budaya, serta agama, ras, golongan, dan juga jenis kelamin. Ada faktor yang bisa menyebabkan keberagaman di masyarakat, yang mana faktor utama meliputi faktor lingkungan fisik, daerah, memiliki pengaruh utama dalam mata pencarian, adapun tradisi, secara serta kondisi sosial budaya. Faktor keyakinan atau agama juga masuk di dalam identitas keberagaman. Oh gitu ya. Memang kita harus melihat keberagaman masyarakat Indonesia ini ya. Seperti keberagaman wilayah, lingkungan, keberagaman suku, bangsa, dan budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman golongan, agar hidup kita dapat selaras dengan norma-norma yang ada. Kalau melihat dari identifikasi keberagaman yang ada, menurut kalian potensi konflik apa sih yang bisa terjadi berdasarkan karena keragaman budaya yang kita miliki itu? Ya, saya ingin memberikan pendapat ya. Kalau menurut saya, potensi konflik berdasarkan keanekaragaman budaya ini disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial, contohnya. Kecemburuan sosial yang ada pada negara Indonesia yang mana bisa terjadi karena adanya strata sosial yang ada pada masyarakat, seperti adanya kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, di samping itu ada juga ketidakmampuan seseorang dari lingkungan masyarakat dalam menghadapi dunia modernisasi sekarang ini. Yang mana dapat terjadi seperti adanya pada sumber daya manusia yang tidak merata pada masyarakat dalam bidang pendidikan dan teknologi. Kemudian, adanya pula pada Indonesia yang memiliki banyak keragaman seperti halnya kepercayaan atau mengenai agama yang ada. Yang mana untuk mengenai agama ini saya ingin memberikan seperti diumpamakan saja bahwa negara Indonesia ini saya ibaratkan sebuah rumah, ya, sebuah tempat tinggal kita, yang mana kalau rumah itu di dalam rumah itu pasti ada namanya kamar. Ya. Seperti halnya Indonesia memiliki kamar, yaitu bisa saja kita sebut seperti ada kamar Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, saya yakin selama orang Indonesia masuk ke kamarnya masing-masing, maka tidak akan terjadinya masalah. Namun, yang terjadi masalah ketika kembali ke kamar orang lain. Nah, itu yang menjadi masalah. Jika seseorang dari Indonesia masukkan miliknya atau kamarnya, melainkan masuk ke kamar orang lain, maka akan terjadinya suatu masalah. Maka daripada itu, janganlah seperti itu untuk dilakukan. Maka sangat luar biasa negara Indonesia ketika menerbitkan identitas kita masing-masing. Maka dari itu, banggalah jadi dirimu yang memiliki kepercayaan yang ada, yang kalian anut. Jadi, marilah sikap toleransi sehingga dimiliki pada diri ya. Milikilah itu sikap toleransi yang kemudian
dengan adanya ini, adanya keragaman yang ada pada Indonesia tetap ada. Namun janganlah toleransi yang ada ini dapat kita, karena toleransi itu kita gunakan seperti hal yang tidak sesuai, yang mana seperti halnya bahwa dengan adanya toleransi itu mengatakan semua agama itu benar, semua agama yang ada itu benar. Nah, itu menurut saya ini tepat tapi kurang lengkap, ya. Iya. Ya, itu memang benar, yaitu semua agama benar, tapi bagi para penganutnya, ya. Karena jika pada semua berkata benar, ya, kalau semua orang bilang benar, maka seseorang akan mudah untuk atau terkecoh untuk berpindah kepercayaan yang ada. Jadi janganlah seperti itu. Dan berarti berikanlah kita untuk berkata bahwa janganlah kita untuk kita itu memiliki memiliki sikap atau sifat bahwa negara kepercayaan kita itu lebih unggul juga. Nah, itu salah. Namun Iya. seperti ini. Namun jika itu benar menurut Anda, jika agama yang Anda miliki, kepercayaan Anda miliki benar, ya biarkan saja. Itu menurut Anda. Namun menurut dia, menurut orang lain itu salah. Itu benar menurut dia. Nah, jangan menurut Anda itu salah. Nah, itu salah. Tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi biarkan orang lain memiliki agamanya dan Anda melakukan agamanya, sehingga toleransi ini, keragaman yang ada di Indonesia ini, nah ini tidak terpecah belah dan tetap terjadinya persatuan. Seperti itu menurut saya. Oke, bagus sekali Happy. Dari Ya. penjelasan yang sudah kita dengar tadi, kalau kita lihat dari keberagaman masyarakat itu, apa sih yang jadi tindakan konkret yang dapat mempersatukan bangsa agar potensi konflik yang sudah dijelaskan teman kita tadi dapat terhindar dari kita semua masyarakat bangsa Indonesia? Mungkin saya bisa bantu jawab ya. Oke, silakan. Kalau menurut saya sendiri, tindakan yang dapat kita lakukan untuk menghindari konflik terus seperti itu adalah pertama yang sering terjadi itu adalah saling ejek-ejekan. Mungkin kalau kita saling ejek-ejekan, tapi yang satu bisa menerima. Jadi sama-sama bisa menerima ejekan itu dan tidak dimasukkan ke hati, itu masih tidak apa-apa. Konflik itu terjadi ketika satu pihak mengejek dan pihak lain tidak terima. Nah, itu akan menimbulkan konflik. Lalu merasa kepercayaan atau agama yang dimiliki itu sangat benar. Menurut saya agama itu memang benar sesuai dengan penjelasannya Mas Happy. Jadi jangan menganggap kayak agama kita itu lebih bagus daripada yang lain. Sama saja kita itu menjatuhkan agama lain atau istilahnya menjelek-jelekannya. Seperti itu. Terus kalau kita kayak misalkan adanya himbauan dilakukan oleh pemerintah tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Aplikasi yang lagi tren lah istilah yang zaman sekarang. Oke. Kan perlu diketahui kayak banyak ujaran kebencian melalui Instagram, Facebook, Twitter, segala macam. Kita itu sebagai bangsa Indonesia itu kan kita harus memiliki sikap nasionalisme. Ya. Apabila ada sesuatu yang di media sosial itu istilah kurang berkenan di hati, cukup kita baca saja komentar yang aneh-aneh. Jadi kalau menurut kita itu mendukung, kita boleh memberikan suatu komentar yang sifatnya mendukung. Tapi kalau itu menurut kita jelek, kurang baik, kita bisa dikomentari. Terus satu cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa persatuan. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Jangan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik, terutama untuk berbicara kepada orang lain. Lalu menyanyikan lagu kebangsaan, lagu daerah saat pelajaran daring jarak jauh, contohnya YouTube, Google Meet,
game dan lain-lain. Jadi kalau ketika kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia itu, kita harus menyanyikan itu dengan sepenuh hati agar tidak menimbulkan suatu konflik karena ada pihak yang tersinggung atau tidak senang dengan perbuatan kita. Nah, kalian tahu nggak dari beberapa aplikasi tren yang tadi saya sebutin itu, penggunanya di Indonesia cukup banyak loh. Seperti menurut referensi yang saya cari, itu pengguna paling banyak itu diduduki oleh pertama itu aplikasi tren seperti zaman sekarang, WhatsApp, Instagram, game seperti Mobile Legends, dan lain-lain. Nah, menurut data yang saya terima, itu ada sekitar dengan jumlah pengguna 90 juta, Twitter dengan pengguna 19 juta, Instagram dengan pengguna 91.770 juta, 91.770, WhatsApp dengan pengguna 171 juta, Gojek dengan pengguna 29.200.000, Grab dengan pengguna 21.700.000, Facebook dengan pengguna 175.300.000, PUBG dengan jumlah pengguna 100 juta, Mobile Legends dengan pengguna 50 juta. Itu yang saya dapat dari. Baik, luar biasa sekali untuk Saudara Patrick bisa mengetahui mengenai jumlah pengguna aplikasi tren pada masa kini. Dan saya setuju bahwa Facebook adalah aplikasi dengan pengguna terbanyak. Karena di masa sekarang ini, banyak aplikasi yang menggunakan Facebook untuk mendaftar diri kepada aplikasi tersebut. Oke, dari penjelasan yang cukup panjang tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Menurut teman-teman, kesimpulan yang kita tarik ini seperti apa? Kalau menurut saya, kesimpulannya itu kan dari aplikasi yang tadi, dari pembahasan yang kita omongkan tadi kan. Jadi kesimpulannya itu menurut saya kalau kita sebagai bangsa Indonesia memiliki sikap nasionalisme itu cukup diri kita yang tahu dan tidak perlu diumbar. Jadi tidak perlu kayak pamer, saya nih orang nasionalisme, saya gini gitu. Karena hal tersebut dapat memacu emosi seseorang. Begitu sih kalau saya menurut. Karena ketika kita pamer itu banyak kayak apa? Banyak dari kayak yang dari kayak pengguna-pengguna lain itu kayak kurang setuju dengan ucapan kita, jadi bisa menimbulkan konflik. Jadi lebih baik kita simpan sendiri seperti itu. Oke. Menurut Happy, mungkin ada kesimpulan yang dapat ditarik? Weakness of attitude nationalism is now very noticeable in the nation of Indonesia. This can be provided when the nation itself began to forget the identity of each country. For example, Indonesian national song, which used to be a burning passion, you began to be exclusive with the flow of globalization. The song, first one echoed by all people, the creeps to her, it has now become complex to be forget the weakness of naturalists in the majority of Indonesian cities will have an impact on the authority of the states that is increasingly failing, both domestically and abroad. Mungkin dari Gregor? The nation of Indonesia has been considered from the phrase set the sense of nationalism of your faith. Nationalism
arise every more mental protection as will people with high national pride would feel action to violate this national. Therefore, should people will interest internationality word from affirmative protest even without roles in contact an individual with low nationalism would the garbage careless not cloning in the form of physical yet cloning shit mentally and ideology therefrom effort to raise the authority of the state within and outside the country of of course with the establishing of nationalism and improve performance in all areas. Oke, mungkin Hmm, Epi, apa Patrick? Silakan. mungkin saya mau menambahkan kesimpulannya. The nation will be advanced when the youth have the attitude of nationalism. However, with the development more advanced, it in even cause a winning sense of nationalism. Nationalism is very important to the life of the nation because it is a manifestation of the love and honor of the nation. It is self itself with if the youth and can do something best for these people. Maintain the integrity of the unity of the nation and ensure the dignity of the nation before the war. Oke, dari kesimpulan sudah teman-teman buat tadi, apa sih saran yang akan kalian berikan kepada generasi muda zaman sekarang seperti ini? Kalau dari saya mengenai nasionalisme tersebut, sarannya itu therefore, as mentioned at the beginning, namely that the restored again that which must be from himself instill the attitude of nationalism and patriotism is if in it could not to exhibit or do, then the attitude or sense of nationalism this will be difficult for the young people to have. Itu dari saya. Ya, mungkin ada teman yang lain memberikan saran. Ya, saya ingin memberikan saran. Therefore, we ask to younger generation should start to have implement the attitude of nationalism and patriotism in all things, both in the environmental community, school, home, and so from and therefore nothing rebel lesson from the past perfect to the past in past of the pro- process for us forward new new thing without for her idol let us real and word to Indonesia. Oke, so keep the past is part of the process for us to new things. Without a lot of the way again. Let's act real and work to Indonesia. Oke, baik teman-teman, sudah cukup lama kita berbincang-bincang mengenai nasionalisme generasi Z.
supaya bangsa ini tidak mati ditelan globalisasi, yang mana bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Karena cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Kalau pemuda sama sekali tidak berjuang, tak bercita-cita, tak bergiat untuk tanah, air, dan bangsa, pemuda begini baiknya digunduli saja kepalanya. Karena nasionalisme bukanlah slogan mati, tetapi pengorbanan kolektif membela visi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih.